Shalom, teman-teman yang dikasih Tuhan. Saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini sering pastinya didengar oleh teman-teman. Apalagi ketika berhari ulang tahun. Nah, pasti ada ayat firman ini yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan untuk memberkati hidup kita di usia yang baru. Nah, kita garis bawahi, dikatakan, aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Tuhan yang menjadikan hidup kita. Kita ada di dunia ini karena Tuhan. Tuhan yang membentuk kita di rahim ibu kita, sampai akhirnya kita dilahirkan. Tuhan yang menjadikan dan akan menanggung. Garis bawahi menanggung. Kalau kita punya orang tua yang berada, atau kita punya orang tua yang sekalipun sulit dalam perekonomian, tapi berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita, bekerja untuk sekolah kita, untuk masa depan kita. Dia bertanggung jawab. Sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya, bahkan untuk mendapatkan masa depan sesuai dengan apa yang diharapkan anak-anak, atau apa yang didoakan orang tua, atau apa yang Tuhan taruh di dalam hati setiap anak-anak itu, setiap jalan-jalan kehidupan mereka yang telah Tuhan tetapkan jika mereka mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Sebagai seorang anak, ketika kita memiliki orang tua yang berusaha untuk menanggung hidup kita, masa depan kita, pakaian, makan, dan minum kita, kita pasti akan merasa aman. Tapi ini yang berkata adalah Tuhan. Dia berkata, aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Kalau Tuhan yang berjanji, apa yang perlu kita takuti? Apa yang perlu kita khawatirkan? Makanya firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan pun yang bertanggung jawab atas hidup kita. Masalahnya di sini, kita yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang tidak mau membawa segala masalah dan pergumulan kita. Kita mau cari orang-orang yang bisa menolong kita, yang berwujud. Manusia kan seperti itu, susah untuk percaya kepada Tuhan. Lebih mudah percaya kepada sesama manusia, karena itu manusia itu yang mereka lihat. Kalau Tuhan kan tidak terlihat. Jadi tidak membawa masalah dan pergumulan, tapi mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan manusia. Makanya kenapa kita tidak bisa mengalami hal-hal yang supranatural bersama dengan Tuhan? Karena kita berpikir pakai cara pikiran kita ketika mau menyelesaikan masalah. Kita tidak pernah berpikir untuk datang kepada Tuhan. Nanti setelah sudah putus asa, tidak ada lagi yang dapat bisa membantu kita, baru option terakhir datang kepada Tuhan. Kenapa kita tidak datang kepada Tuhan terlebih dahulu? Dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, yang menanggung hidup kita, yang memikul beban kita, dan menyelamatkan kita. Dia Allah yang punya alam semesta, seisi dunia. Dia yang punya otoritas di dalam hidup kita. Kenapa kita tidak mau belajar
untuk datang kepadanya dan percaya setiap firman yang dia sampaikan setiap hari melalui hubungan kita dengan Tuhan. Makanya penting bagi kita untuk selalu datang kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan ini kan isi hati Tuhan yang kita baca, dan kalau kita punya masalah dan pergumulan, dan pas bertepatan kita dapat firman ini, kita klaim itu ke Tuhan. Tuhan, ini makanan saya terima di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan yang akan menanggung hidup saya, Tuhan yang akan memikul, bahkan Tuhan yang menyelamatkan hidup saya dari masalah, pergumulan, bahkan Tuhan telah menebus hidup saya sampai mati di kayu salib. Tuhan mencintai saya sampai mati. Nah, kita mencintai Tuhan setengah hati, tapi Tuhan mencintai kita sampai mati di kayu salib. Jadi teman-teman, bahkan mati untuk kita saja, dia rela. Apalagi untuk menanggung permasalahan dan pergumulan kita, bahkan untuk menjadikan kita orang-orang yang menang atas pergumulan kita. Teman-teman dikasih Tuhan, carilah Tuhan, berdoalah kepadanya, berbicaralah kepadanya, karena dia Allah yang sedang menanti-nantikan kita untuk selalu berharap kepadanya. Firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.